ya Ibu Leni dan Ibu dan Mama Rizky, serta Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Cirangkang 4. Ya, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf saya meminta waktunya sebentar. Ya, di sini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Ya. Budaya positif, ya, budaya positif di sekolah. Untuk budaya positif tersendiri itu ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma belajar. Ya. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, ya, atau learning center. Di sini tujuannya diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan perilaku dan dapat merubah kualitas pendidikan kita saat ini. Bapak dan Ibu, ya, di sini, ya, jadi kita itu mengubah pembelajaran yang biasanya guru itu yang aktif, ya, tetapi di sini menjadi siswanya yang lebih aktif atau berpusat pada siswa. Disiplin positif, cara disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian murid dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan sesuatu, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik. Ya, di sini kita berharap siswa dengan melakukan disiplin positif itu sudah melakukan kesadaran dirinya, dapat mengontrol dirinya, ya, dapat melakukan tindakan yang benar, ya, sopan santun terhadap guru, sadar akan lingkungan kelasnya, menjaga kebersihan kelasnya, menghormati sesama teman-temannya, sehingga di kelas itu terjadi tempat yang nyaman, ya, dalam belajar itu menjadi nyaman. Selanjutnya, teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan meliputi yang pertama, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri siswa. Coba Bapak Ibu, ada nggak anak yang kita suruh atau kita perintahkan tetapi menolak? Ada. Nah, disinilah karena diri siswa itu sendiri menolak, tetapi berbeda. Ada yang patuh. Nah, jangan seperti ini. Iya Bu, maaf ya Bu. Berarti kan dari dalam dirinya sendiri itu ada dorongan baiknya gitu. Tapi kalau anak itu sudah menolak, kita bilangin berapa kali pun tetap tidak mengerti. Benar nggak Bu? Ya. Selanjutnya, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal rujukan dan nasihat-nasihat yang kita berikan, jika terlalu dalam, murid bisa menjadi ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi. Ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau kita renungi dalam proses pembelajaran, pasti ini terjadi. Ya, cuman kadang kita tidak menyadarinya Bapak dan Ibu. Ya. Selanjutnya, teori motivasi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira
tidak tiga motivasi perilaku manusia ke anak murid. Maksudnya anak murid itu ada yang mengerjakan tugas bukan karena dia sadar, tetapi dia takut dihukum, gitu. Ada yang mau melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan atau penghargaan. Dan yang terakhir, yang ketiga ini sangat jarang karena melalui kesadaran anak itu tersendiri. Ya, dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan, ya, melalui nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya kalau yang ketiga ini dia sudah mempunyai tujuannya, gitu. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat sepihak yang diputuskan oleh guru atau orang tua yang memberikan hukuman tersebut karena kesalahan murid atau anak. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan hanya murid yang menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, atau penghargaan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Sedangkan untuk penghargaan merupakan suatu bentuk imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan sesuatu unggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsi atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan, suatu target yang ditetapkan. Penghargaan ini juga bisa menjadi bumerang jika dilakukan dengan terus-menerus tanpa menumbuhkan kesadaran dalam diri. Menurut Bapak dan Ibu, ya, kalau hukuman itu kan bersifat satu arah, kita yang memberikan, murid yang menerima. Tetapi kalau penghargaan, ya, biasanya kalau penghargaan itu diberikan ketika apa, Bapak dan Ibu? Ya, kita berikan kepada siswa ketika mendapatkan nilai bagus atau bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Kira-kira kalau dijalankan terus-menerus itu baik atau tidak ya? Tidak. Kenapa, Bu Mila? Ya, berarti karena kita ngasih penghargaan terus, kita ngasih hadiah terus, maka siswa itu melakukan sesuatu itu bukan karena kesadarannya, tapi mengharapkan hadiah yang kita berikan ke siswa. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan menghukum. Yang kedelapan, motivasi dalam diri intrinsik. Ya, jadi kalau mengharapkan penghargaan, kadang dia termotivasinya karena hadiah tersebut atau penghargaan yang kita berikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5 dasar kebutuhan manusia menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak dan Ibu, ya, kita seringkali melihat anak-anak yang melanggar peraturan ya. Sebenarnya tujuan kenapa sih alasan anak-anak itu bisa melakukan atau melanggar peraturan? Karena kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Yang pertama, bertahan hidup, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Misalkan, ya, kadang kita memberikan tugas, ya, tetapi anak itu tidak mengerjakan dengan baik, dia malah orang iri. Ya, Bu Mila ya, biasanya ya. Ya, jangankan kelas rendah, kelas tinggi pun sama. Kita berikan tugas tapi bukan mengerjakan tugas, malah bermain. Berarti itu kebutuhan dasar apa yang kurang? Ya, adalah kesenangan. Kita kasih tugas, tetapi dia malah mencari
kesenangan sendiri. Kemudian ada siswa, mohon maaf ya Ibu ya, Ibu Dewan kelas atau komite, kadang kita temukan siswa yang berpakaiannya kurang rapi gitu, terus di sekolah itu suka nyari perhatian. Sebenarnya siswa seperti itu ya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ada yang suka nyari perhatian, bu guru ini, bu guru ini. Kenapa? Karena mereka itu pengen diberi perhatian, kasih sayang yang lebih oleh gurunya. Mungkin saja di lingkungan rumahnya mereka belum dapat kasih sayang atau rasa diterimanya gitu. Selanjutnya, kebutuhan bertahan hidup, ya, kebutuhan akan perasaan aman, misalkan kesehatan, rumah dan makan, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ia ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Biasanya kalau kayak gini suka cari perhatian anak-anak itu. Yang ketiga, penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ya, selanjutnya kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba. Yang kelima, kesenangan. Anak-anak kebutuhan dasar dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ingin dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Tetapi hal-hal yang disenangi saja. Jika dia tidak menyukai, maka dia tidak akan melakukannya dengan baik. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah seperangkat keyakinan, nilai, dan harapan yang dimiliki oleh seorang guru tentang bagaimana sebuah kelas seharusnya berfungsi. Di sini, keyakinan kelas mempengaruhi strategi pengajaran yang kita lakukan, manajemen kelas, dan interaksi dengan murid. Melalui keyakinan kelas, murid belajar tentang tanggung jawab, saling menghargai, dan menghormati. Keyakinan kelas juga berorientasi pada kepentingan murid sebagai subjek dalam menentukan disiplin positif. Untuk keyakinan kelas, biasanya itu kan dibuat dari hasil kesepakatan, curahan anak-anak. Ya, keyakinan kelas apa nih yang kita ingin lakukan? Ya, kemudian apa konsekuensinya jika anak itu melanggar kesepakatan kelas yang telah kita buat? Nah, yang kelima, 5 posisi kontrol restitusi. Berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, menghukum. Ya, sambil mengoreksi diri kita ya Bapak Ibu, diri kita itu termasuk posisi kontrolnya di mana? Sebagai orang tua, sebagai guru, atasan, maupun kita di masyarakat. Ya, seorang penghukum ya bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, misalkan kita melarang anak, kamu nih, kenapa PR tidak dikerjakan? Ini, kita berikan hukuman. Berarti kita sebagai penghukum, berbeda dengan pembuat merasa bersalah. Yang kedua, pada posisi pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Misalkan, jangan begitu nak, kalau kamu begitu nanti ibu yang dimarahin sama kepala sekolah, tolonglah bantu ibu. Nah kan kita seperti menyalahkan anak gitu. Berarti ngomongnya lembut, tapi secara tidak langsung kita itu sebagai guru membuat siswa merasa bersalah gitu.
Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini akan menyakiti murid, ya, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Di posisi teman, contohnya, ya udah nak, gak apa-apa, gampang sama ibu mah. Kan kita memposisikan kita sebagai teman mereka. Tetapi kejelekan atau kekurangan dari posisi kontrol sebagai teman, anak itu hanya menghargai kita saja. Anak itu tidak mau menghargai guru-guru lain yang ada di sekitar. Karena orang kata ibu A, gak apa-apa kok, ben aja ibu B mah kalau marah-marah. Kan kita guru lain gak dihargai, hanya yang dekat dengan dia saja. Ya, kelemahannya seperti itu. Yang keempat, pemantau atau mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Ya, jadi sebelum memantau kita harus mempunyai konsekuensi dulu. Ya. Yang kelima, posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Berbeda kalau pemantau itu hanya memantau tetapi dia tidak memberikan solusi. Ya, kalau posisi kontrol sebagai manajer, ya, selain memantau, kita juga bisa bersama-sama mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu saat ini ketika mengajar posisinya ada di mana? Ada di penghubungkah, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ayo berani. Semuanya ya, tergantung situasi dan kondisi. Kira-kira dari 5 posisi kontrol, yang baik itu yang mana? Yang manajer, ya betul sekali, yang manajer. Karena paket lengkap ya. Di situ mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Nah, biasanya kalau posisi kontrol manajer, kita menyelesaikan permasalahan itu melalui segitiga restitusi. Ya, proses menciptakan komisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, bukan untuk memarahinya, tapi memperbaiki kesalahan yang mereka buat, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Jika anak atau siswa berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, karena ada sesuatu yang kurang, kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi dengan baik. Bagian dasar segitiga restitusi ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut. Ya, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik dan buruknya pasti memiliki maksud dan tujuan. Pasti ada alasannya. Ya, mau baik mau jahat pasti ada alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika anak diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, maka anak akan siap untuk menghubungkan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Nah, kesimpulannya, budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan kolaborasi antar kepala sekolah, bapak dan ibu guru, orang tua, siswa, ya, serta warga sekolah lainnya, mulai dari menyusun keyakinan kelas,
bersama siswa, kemudian melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Kemudian guru berperan pada posisi control manager dengan memahami kebutuhan dasar siswa. Apabila muncul permasalahan perilaku siswa, maka menyelesaikan masalah siswa melalui tahapan segitiga restitusi. Ya, saya berharap ketika saya sudah melakukan eksaminasi, kita tidak gampang menghakimi siswa ya Bapak Ibu ya. Kita harus mencari tahu, kok anak ini datangnya terlambat terus, kok anak ini seperti ini, kok anak ini kelihatan murung gitu. Kok ini anak aktif banget ya, cari perhatian terus. Apa sih yang kurang? Oh ternyata dia ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Ya, sehingga anak itu berbuat sesuatu di kelas yang membuat tidak nyaman. Di sini ada contoh kasus, ya. Ya bukan di sini ya. Ini contoh, hanya contoh ya Bapak dan Ibu. Ya. Pada suatu hari saya sebagai wali kelas 5B menerima laporan dari guru piket bahwa anak perwalian saya ada yang sering datang terlambat. Ya. Guru piket sudah sering mengingatkan, namun anak tersebut tetap masih saja datang terlambat. Kan di sini masalahnya dia datang terlambat ya. Ya. Apa sih yang menyebabkan anak terlambat? Disinilah kita gali. Bukan kita menghukumi, kamu kenapa datang terlambat terus. Tidak seperti itu. Tetap kita cari tahu dulu. Ya. Untuk menstabilkan identitas, tahapan menstabilkan identitas. Ya, di sini misalkan Hasbi sama saya ya. Ya, di sini assalamualaikum, Ibu panggil saya. Waalaikumsalam. Ya Hasbi, silakan ya. Tahu kenapa Ibu panggil Hasbi? Tidak tahu. Kita nanya pelan-pelan ya Ibu ya, enggak sambil nadanya tidak tinggi. Ya, saya mendapatkan laporan dari Pak Dani guru piket ya, bahwa Hasbi sering sekali datang terlambat ke sekolah. Anak jujur pasti, anak kalau kita nanya lembut pasti jujur. Tapi kalau nada kita udah tinggi, dia nggak akan ngaku. Ya, iya Bu. Nah, di sini kita menanyakan. Nah, kira-kira menurut Hasbi, ya, datang terlambat itu perbuatan baik atau tidak? Ya, pasti anak jawab tidak Bu. Ya, ini di tahap menstabilkan identitas. Di tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Oke Hasbi, setiap orang pasti punya kesalahan ya. Kita pun sebagai manusia dewasa juga pasti punya kesalahan. Ya, kesalahan itu manusiawi, kata kuncinya nih. Ya, manusiawi Bapak, maaf ini harusnya Ibu ya. Ibu juga pasti pernah membuat kesalahan. Tetapi Ibu ingin Hasbi tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Ya, kata Hasbi, baik Bu. Kita nanya nih sebagai guru, Hasbi pasti punya alasan mengapa datang terlambat ke sekolah. Ya, kata Hasbi, iya Bu, karena setiap malam saya main HP Bu. Anak seperti itu Bu kalau kita tanya. Sehingga saya tidurnya larut malam dan bangun kesiangan terus. Ya. Untuk menanyakan keyakinan, yang terakhir keyakinan. Ya, menurut Hasbi apa yang dilakukan Hasbi sesuai dengan tindakan, ya, sesuai dengan keyakinan kelas kita? Pasti dia jawab tidak. Ya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar nak? Ya, tidak menghargai waktu dan tidak menghargai orang lain serta tidak melakukan disiplin. Ya, kita jangan marah-marah lagi. Ya benar sekali. Kita tanya, apakah Hasbi bersedia untuk tidak mengulangi hal yang sama dan memperbaikinya? Ya, kalau kita jawab bertanya dengan lembut, bersedia Bu. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Kita menanya nih. Ya, tindakan apa berikutnya untuk memperbaiki perbuatan itu? Ya, kata Hasbi, saya harus tidur tepat waktu, tidak begadang dan bangun lebih pagi. Oke. Nah, di sini kita apresiasi anak, bagus nak. Hasbi anak yang baik dan bertanggung jawab kalau begitu. Silakan mulai hari ini kamu harus melakukan hal itu, ya. Dan anak pun pasti jawab baik Bu. Terima kasih banyak. Gitu. Kira-kira Bapak dan Ibu, kalau kita lemah lembut seperti itu, tetapi kita menanyakan keyakinan dan solusinya untuk ke depan, anak-anak ada yang melawan tidak? Tidak. Tetapi kalau kita keras, ya, sebelum saya melakukan pendidikan
sebelumnya saya ngajar di SMP yang anaknya lumayan lagi sedang-sedangnya, ya kita pelan pun susah. Ternyata ada cara khususnya. Kita menanyakan baik-baik, ini benar atau tidak, ya. Jadi kita tidak dengan nada langsung tinggi, ya seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak Bapak dan Ibu? Ini juga berlaku bukan hanya guru saja, Bu. Di rumah juga, benar ya? Kan kalau anak ya, kalau kita tanyanya nada tinggi dia lebih tinggi lagi. Iya. Kalau kita nadanya rendah, dia pun akan mengikuti nada kita. Jadi anak itu tersesuai dengan diri kita. Kita mengarahkannya seperti apa? Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Ya, saya berharap ya dengan melakukan diseminasi ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu di rumah, di sekolah dan di tempat lainnya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak, akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat ya, Nak? Iya, Bu. Ya. Berapa kali kamu datang terlambat? Sudah berkali, Bu. Sering terlambat itu menurut kamu satu kesalahan kan? Iya, Bu. Bapak, berbuat kesalahan itu manusiawi dan setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju tidak? Setuju, Bu. Nah, sekarang ayo kita mencari solusinya bersama-sama ya. Iya, Bu. Bapak, kamu sering terlambat pasti ada alasannya ya, Nak. Kenapa sih kamu suka datang terlambat? Karena saya sering begadang sambil main HP, jadi saya kurang tidur. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu, Bu. Nah, kalau terlambat itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Situ, Bu. Nah, menurut kamu disiplin itu penting tidak bagi dirimu? Itu, Bu. Karena menurut saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, Nak, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain itu, tugas juga menjadi tidak tertumpuk dan juga melatih kita terhadap kepedulian. Iya, Bu. Saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, Dava, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Dava, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerjasama dengan orang tua kamu. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sabrina, katanya kamu habis bertengkar dengan Cinta ya? Iya, Bu, saya kesal dengan Cinta. Kenapa kamu kesal dengan Cinta? Cinta mencontek PR saya, namanya PR tugas-tugas yang lain juga suka dicontek. Ya wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu jadi kamu juga ibu akan melakukan hal yang sama. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan di Cinta? Saya marah-marah, Bu. Saya memaki Cinta. Dan tanpa sadar, saya menggebrak mejanya. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu juga ada alasannya ya? Iya lah, Bu. Masa saya diam saja? Saya tuh susah payah untuk mengerjakannya. Cinta hanya mencontek dan tidak berusaha mengerjakan sendiri. Ya wajarlah jika kamu merasa marah dan tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Cinta. Ibu sangat menghargai tindakan kamu. Ia tidak berbuat lebih buruk lagi seperti memukul Cinta. Sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antara teman. Ya betul sekali. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Iya, Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Bersabar, Bu. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya sudah bersabar dan menahan amarah saya ketika ada teman yang mencontek. Saya akan melaporkan ke wali kelas dan rumah pelajaran. Ya, tepat sekali tindakan kamu ya Sabrina. Tetap semangat ya. Dan sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina dari kelas 5B. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Bu Guru untuk mengendalikan diri dari amarah dari perilaku teman saya. Saya harus banyak
bersabar, dan memahami teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, ya. Gunanya apa? Kesepakatan kelas. Ada yang tahu? Supaya dalam proses pembelajaran di kelas itu terasa nyaman, tidak ada yang sembarangan lagi, kalau apa-apa minta izin terlebih dahulu, saling menghargai, saling menghormati. Bisa? Bisa. Oke. Kalau bisa. Oke, selanjutnya Ibu sudah bagikan kelas semuanya? Tahu nggak gunanya untuk apa? Nah, di sini kalian menuliskan keyakinan atau kesepakatan kelas yang dari diri kalian sendiri itu ingin kelasnya seperti apa. Curahan kalian ke kelasnya seperti ini, misalkan seperti ini. Kalian cita-cita kelas kalian itu seperti apa? Pasti banyak. Ya, pasti banyak. Ya, sekarang coba ditulis. Namain nggak, Bu? Pensil lain mana sih? Boleh dinamain ya. Misalkan sama ingin kelasnya apa? Berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Tapi jangan itu ya, disebutin yang lain ya. Ya, dikerjakan. Kalau yang sudah selesai boleh ditempel di mana?
berangkat dulu ya. Lanjut. Dari Nadia dan Jani. Kata Nadia tidak boleh teriak-teriak pada jam pelajaran. Ayo, jangan teriak-teriak. Kemudian mendengarkan guru saat sedang menjelaskan dan aku pengen kelas bersih biar belajarnya nyaman. Ya, kalau kelas bersih nyaman ya. Kemudian kata si Jani ingin siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Betul. Terus berteman tanpa membeda-bedakan sesama teman. Saling menghormati dan menghargai serta berempati. Tuh, yang lain. Ayo, yang mau berubah lagi?
kamu yang mendengarkan. Ketika ibu bertanya, kamu yang berbicara, ibu yang mendengarkan. Bisa dipahami? Selanjutnya, menggunakan atribut sekolah lengkap. Apa itu atribut sekolah lengkap? Kalau hari Senin, hari Selasa pakai dasi, SP. Nanti ada nama-namanya, ada deplokasinya. Ya, sepatunya berwarna hitam. Kalau hari Senin Selasa, kaos kakinya warna apa? Putih. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu, tidak ada yang terlambat ya Ilham. Ya, benar ya? Tidak boleh membuli sesama teman. Tidak makan di kelas pada saat jam pelajaran. Kalau istirahat nggak boleh ya. Tapi kalau ibu lagi ngajar jangan ya. Meminta izin kepada guru ketika ingin ke toilet. Oke. Boleh nggak ditambahin? Boleh. Menghormati dan sopan santun terhadap guru. Karena kalau kamu bisa menghormati guru, ilmunya akan berkembang. Oke. Ibu mau bertanya, boleh nggak? Boleh. Kan kita udah bikin keyakinan kesepakatan kelas nih. Ya. Kalau kita jalani benar-benar kesepakatan kelas ini, apa yang akan terjadi di diri kalian? Jawab yang benar. Ayo. Akan ada senang. Kalau kalian menjalankan kewajiban atau keyakinan kelas ini, kesepakatan kelas yang kita telah buat, maka apa? Yang kalian rasakan itu apa? Nyaman, betul. Betul nyaman. Kalau kita lakukan semua ini, nah, kalau kalian ini tahu lakuin semua, kalian belajar nyaman. Tidak ada yang ngatain orang tua, nggak ada sampah di kolong meja. Kalau dulu